Nah, saat ini kami sudah ada di 58 kota di Indonesia, Pak. 58 kota. Betul, dan sudah ada di Malaysia sejak bulan Maret tahun ini. Under Transtrack. Under Transtrack langsung. Jadi kami masih satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang memberikan kompensasi kecelakaan, Pak. Oh, sebentar. Ini Transtrack perusahaan GPS. Terus juga Asuransi mengcover gitu ya. asuransi juga nih. Perusahaan apa ini sebenarnya? Silakan hubungi Transtrack untuk free trial. Ada free trial. Ada free trial. Oke. Khusus Udah dapat diskon free trial free lagi. trial. Berapa lama free trial, Bu? 14 hari, Pak. 14 hari. Fitur apapun. Silakan hubungi. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya buat rekan-rekan Alfi dan pelaku logistik yang lainnya. Di sore yang berbahagia ini kita kedatangan tamu luar biasa. Wanita yang luar biasa nih kalau saya jelas di lingkungan logistik loh gitu. Dan ini berbicara tentang teknologi. Program hari ini Ibu seperti biasanya adalah kargo operator. Kargo operatornya ya terkait sama kargo teknologi tracker ya. Dan hadir Bapak Ibu semuanya yang hadir ya. Ini ada Bu Anggi Meisasari adalah CEO dari Transtrack. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol Ibu santai tentang Transtrack. Teknologi yang bagaimana sih Transtrack ini? Oke. Kita kenalan langsung sama beliau. Silakan Bu Mei. Iya, terima kasih Pak Iko dan juga para pelaku logistik, pemirsa, dan terima kasih juga untuk Alfi Jatim yang sudah memberikan waktu untuk Transtrack. Jadi Transtrack ini sering salah orang mengartikan sebagai logistik company, Pak. Padahal sebetulnya Transtrack ini adalah tech enabler company. Jadi kami perusahaan teknologi yang mendukung bisnis di transportasi dan logistik. Jadi memang Transtrack tidak menyediakan aktivitas logistik, tapi menyediakan platform teknologi. Karena memang bukan logistik operator. Karena ya, Bu? bukan logistik operator. Nah, jadi memang sebagian besar solusi Transtrack dipergunakan untuk para pelaku atau bisnis logistik. Nah, jadi yang tadi sebagian sebetulnya sudah disebutkan sedikit oleh Pak Iko adalah di kargo. Kami punya teknologi untuk kargo monitoring system. Dari kapan Bu perusahaan ini Transtrack berdiri? ini sejak April 2019, Pak. 2019. Sebelum pandemi ya, Bu? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dan tidak berapa lama pandemi. Efeknya waktu itu? Efeknya Nggak di bisa ketemu public orang. transport, Pak. Oh iya, di public transport. Ya, karena adanya PSBB waktu Iya. itu. Jadi sempat banyak usaha di public transport kan berhenti dulu. Iya. Tapi Transtrack justru bisa bertahan karena pelaku logistik, Pak. Yang logistik yang Iya, mana? karena kalau yang transportasi barang kan tidak berhenti ya. Betul. Dari kenapa Bu Ibu mendalami atau adanya lahirnya Transtrack itu apakah sebuah kebutuhan Iya. atau sekiranya ini ada peluang bisnisnya? Oke. Kira-kira gimana, Bu? Jadi sebelum saya membangun Transtrack, memang saya bekerja di perusahaan global, Pak, yang sudah ada di 24 negara. Yang menyediakan layanan sejenis seperti Transtrack tapi khusus di fleet management system. Oke. Nah, hanya saja memang waktu itu saya menyadari bahwa kebutuhan logistik di Indonesia ini teknologinya perlu adaptasi, Pak. Perlu upgrade. Iya. Perlu fleksibel. Karena kan setiap perusahaan punya karakter bisnis yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Nah, karena itu saya putuskan untuk resign dan membangun Transtrack bersama dengan tim. Waktu itu ada 12 orang bersama Berpusat saya. di Jakarta. Berpusat di Jakarta. Karena memang waktu itu saya melihat bahwa Jakarta ini yang memang cukup bagus untuk Transtrack memulai bisnis. Tapi memang waktu itu kami juga ada menyusul di Bandung dan Surabaya, Pak. 2019 Sejak itu ya? 2019 udah juga. lama sih sebenarnya di Sudah Surabaya. lama. Gitu. Nah, sekarang udah melebar seluruh Indonesia. Nah, saat ini kami sudah ada di 58 kota di Indonesia, 58 Pak. kota. Betul, dan sudah ada di Malaysia sejak bulan Maret tahun ini. Under Transtrack. Under Transtrack langsung. Ini Indonesian company? Purely Indonesian company, Pak. 100%. Nah, kalau dibilang sahamnya sekarang udah enggak 100%.
Tapi jelas ini Indonesian company lah. Transtrek dibangun oleh Indonesia. Indonesia. Siap. Ini Iya. yang luar biasa kan, head office-nya di Surabaya. Di Di Jakarta ya, di Jakarta, Indonesia. betul. Iya. Ini keren. Nah, bisnisnya terkait Transtrek sendiri, teknologinya ini kan udah fleet management system kalau Ya. saya lihat nih. Apa saja produknya sebenarnya? Nah, Transtrek ini ada 2 solusi utama, Pak. Jadi ada fleet operation optimizer, Iya. dan yang kedua ada supply chain integrator. Nah, yang fleet operation optimizer ini ada 3 produk. Oke. Ada fleet management system, ini Ya. seperti remote controlnya kendaraan, Betul. kargo dan driver. Kemudian Monitoring ada sistemnya ya. betul, Pak, dan ada transportation management system. Jadi bukan hanya armada, kargo dan driver nih Ya. yang kita kelola, tapi juga transaksi pengirimannya Ya. dengan transportation management system. Dan yang ketiga ada truck appointment system. Oke. Nah, truck appointment systemnya Transtrek sudah diimplementasi di salah satu pelabuhan curah terbesar dan terdalam se-Indonesia, yang betul-betul jadi andalan kekuatan pangannya Jawa nih, Pak. Oh, Nah, siap. jadi kami memanage lebih dari 1.500 ya driver dan juga truk di sana untuk mengeliminir antrian truk, Pak, sehingga proses loading dan unloading dari kapal ke truk ini cepat gitu. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah supply chain integrator. Jadi Transtrek menyediakan satu platform untuk menghubungkan antara pemilik barang, kemudian transporter Dan dengan 3PL company. Nah, kami hubungkan juga dengan kebutuhan insurance kargo dan juga logistik financing, Pak. Logistik financing. Betul. Wah, ini kayaknya luar biasa luas, panjang, lebar dan tinggi nih gini. Karena saya lihat image ya Transtrek di mana-mana adalah perusahaan GPS. Nah, Betul ya, Bu ya? Pak. Image-nya yang mudah Image-nya begitu. seperti itu kan gitu. Perusahaan GPS Iya. atau tracker system lah Betul. kan gitu. Dan jualnya jual sale, jual GPS, jual gitu. Iya, betul. Tetapi hari ini kita bongkar dalamnya Transtrek, bukan hanya sekedar GPS. Betul. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu semuanya, teman-teman pelaku logistik tahu kan gitu kan. Jadi sebenarnya di dalam fleet management system bukan hanya sekedar tracker sistem atau Pak. cara pelacak, positioning dan lain-lainnya, Ya. tetapi ada yang lain-lainnya nih. Betul, Pak. Dan ini udah dikembangkan, kalau boleh tahu berapa banyak customer yang sudah masuk? Saat ini customer-nya Transtrek sudah lebih dari 800, Pak. Company-nya ya? Company, dan Company. kami sudah manage lebih dari 70.000 ya. Ya. Baik itu gabungan antara armada, kemudian juga driver Ya. atau karyawan, Betul. dan juga transaksi pengiriman. Karena ada beberapa customer juga yang dimonitoring bukan armadanya, Pak, tapi drivernya Drivernya? dan karyawannya juga. Iya, iya. Gitu. Dengan era teknologi sebenarnya itu memang kebutuhan ya, Bu ya. Iya. Dan memang harus terpenuhi. Betul. Dan ini tidak banyak yang berbicara tentang seperti itu secara detail selain Iya. Transtrek nih Iya. kayaknya. Mohon maaf saya tidak membanding-bandingkan. Ojo banding-banding. Tapi yang jelas memang dengan kebutuhan saat ini teknologi di logistik, kami di praktisi logistik, pengembangan sistem tentang logistik itu memang diperlukan. Iya. Dan saya lihat terus terang aja kemarin ya saya banyak bicara buka-buka lah tentang Transtrek tuh. Rupanya dalam banget kan gitu kan. Dalam banget ini. Nah, kalau dalam banget nih kayaknya perlu diajak nyalem bareng nih. Karena memang kita menjawab tantangan Iya. dan kebutuhan. Semua by system, by aplikasi, Betul. semua tertracing, terdata, ada record-nya Betul. dan terintegrasi. Betul Di sekali, Pak. Transtrek juga sudah terintegrasi tentunya. Sudah, Pak. Dengan Jadi perbankan, dengan gitu. ya, jadi yang terutama sebetulnya kalau saat ini Transtrek 1 dari 8 vendor yang sudah terhubung dengan Kementerian Perhubungan, Pak. Oh, Karena siap. untuk izin trayek itu kan sekarang harus menggunakan telematika armada. Ya, ya, ya. Nah, kalau tidak, maka kementerian tidak akan menerbitkan izin trayek. Betul. Nah, jadi public transport sekarang tidak bisa sembarangan juga memilih vendor. betul. Harus ditanyakan apakah memang bisa membantu untuk menghubungkan dengan Ya, ya. server kementerian. Nah, untuk logistik sendiri sebetulnya kan sudah ada aturan juga ya, Pak, Iya, terkait iya. dengan over dimension overload. Iya, odol. Odol. Nah, ini kami juga sudah punya solusi untuk mengimplementasikan itu. Ya, ya. Dan termasuk juga untuk monitoring dari kargo. Siap, siap. Nah, jadi banyaknya mungkin dikenalnya adalah perusahaan GPS, padahal GPS itu hanya sekedar alat ya, Pak. Iya. Jadi Transtrek ini membuat platform, membuat solusi yang kalau istilahnya adalah hardware agnostik. Ya. Jadi kita tidak tergantung hardware, Pak. Kita bisa Bapak punya hardware sendiri
integrate ke kami, Iya. ya kami cek bisa, ya sudah tinggal hanya langganan platform saja. Ya. Tapi banyak memang customer ingin alatnya sekalian dari Transrek karena memang ada kelebihan Pak dibanding vendor lain. Jadi kami masih satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang memberikan kompensasi kecelakaan Pak. Oh, sebentar. Ini Transtrek perusahaan GPS. Terus juga Asuransi, mengcover ya. asuransi juga nih. Perusahaan apa ini sebenarnya? Kami all in one solution Pak. All in one solution. Tapi Iya. ini memang terintegrasi. Iya, betul Pak. Terintegrasi. Jangan-jangan nanti kalau ketilang juga bisa di tracing juga. Dia ketilang juga nih. Di mana gitu ya. Iya. Jadi sebentar. Ini lebih saya lebih dalam interestnya nih kan gitu kan. Ya, biar semua teman-teman pelaku logistik tahu gitu. Di dalam sistem yang diterapkan yang ditawarkan oleh Transtrek, apakah itu memang sudah standarized begini atau memang bisa customize yang diminta sama customer? Nah, kalau kita bicara kebutuhan teknologi untuk setiap customer, kita ada standarnya, Pak. Oke. Tapi kalau menggunakan sistem kami lebih dari 20 unit itu untuk customize free, Pak. Oh, I see. Jadi mungkin bentuk reportnya Betul. ingin yang sesuai kebutuhan atau Iya. mungkin saya ingin di white label. Mm-mm. Jadi nggak ada brandingnya Iya, Transtrek, iya, semua iya. branding company Brandingnya gitu dia, kan, gitu. branding yang Brandingnya dia, gitu. pemilik bisnis itu bisa. Kemudian icon, kemudian tampilan data yang diinginkan seperti apa itu bisa Pak Iya. untuk customize. Wah, ini menarik nih. Ada lagi nih saya tanya. Maaf nih Bu Angin. Ini Silakan. kesempatan ketemu sama CEO-nya Transtrek ya, yang memang ide-ide cukup menarik dan brilian menurut saya. Dan ini banyak nih Bu, mohon maaf, Ya. pelaku transportasi atau logistik itu ada generasi X Ya. atau Y lah. Ya. Sekarang tuntutannya adalah yang biasa dilakukan oleh teman-teman adik-adik kita di generasi Z. Dan ini pasti ada problemnya kan Ya. gitu. Mungkinkah ada teknologi dari Transtrek untuk pengalian manajemen sistem yang old version Ya. ke kekinian version, kekinian version ini. Soalnya ini terjadi Bu, Ya. terjadi bukan hanya di pelaku transportasi ya, Bapak Ibu mungkin kita semua tahu lah siapa pelaku logistik atau pelaku yang memang masih manajemen lama. Ya. Nah sekarang udah harus manajemen baru, Betul. teraplikatif dengan aplikasi ini. Ya, Nah, betul. apakah itu juga diakomodir oleh Transtrek? Pastinya diakomodir Pak, Oke. karena memang sebetulnya ini kembali ke yang masalah ide brilian atau apa, Iya. karena memang Transtrek Yang lainnya juga kan nggak ada Bu. Iya. Transtrek juga didukung oleh tim yang luar biasa Pak. Jadi Gen Z-nya banyak juga. Banyak juga. Iya, Gen Z-nya juga banyak. Nah, sebetulnya pelaku bisnis ini akan menyadari Pak seharusnya Iya. ketika mereka membandingkan sebelum menggunakan yang otomatisasi, menggunakan contoh sistemnya Transtrek dibanding dengan yang cara konvensional. Karena itu Transtrek selalu mendorong pelanggan untuk trial dulu Pak. Jadi kita berikan free trial 14-30 hari. Bahkan di beberapa customer yang cukup besar, brandingnya juga kami pikir strategis sekali, itu kita bisa berikan lebih dari 30 hari. Nah, dari situ mereka akan melihat bedanya Pak. Iya. Sebagai contoh misalnya penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar ini ya bahan bakar cukup sensitif lah. Iya, Kalau iya. dulu pencurian bahan bakar itu jumlahnya besar Pak, Betul. 100 liter, 50 liter. Kalau sekarang itu kreatif Pak, Iya. pencurian bahan Apalagi bakar. ada alat sedotnya sekarang. Iya, 10 liter, 5 liter tapi Iya, sering Pak. Sering. Betul. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, Iya. nah menggunakan sensor bahan bakar yang ada di pasaran itu akurasinya maksimal hanya 75% Pak. Oh iya. Kalau pencuriannya besar, 100 liter, 50 Armadanya liter, banyak susah. nah itu bisa terdetek sebagai Iya. pencurian bahan Iya. bakar. Tapi kalau 5 liter dan lain-lain mungkin sulit gitu. Iya. Nah, makanya Transtrek sendiri punya alat yang diciptakan sendiri Pak. Oke. Jadi kami membuat satu alat untuk meningkatkan pembacaan sensor bahan bakar yang ada di pasaran. Jadi akurasinya sampai 98%. Nah, dengan target bahwa kalau pencurian 1-2 liter pun itu akan terdeteksi gitu. Nah, jadi harusnya apalagi monitoring udah nggak mungkin dilakukan manual ya Pak. Dan manual, iya. Telepon terus, drivernya ada di mana, dan bahkan ada beberapa customer kami kebetulan punya ini Pak, data gerbang tol se-Indonesia.
data gerbang tol se-Indonesia. Itu Oke. dipetakan di platform kami. Hmm. Nah, ada beberapa customer yang ingin kalau supirnya nggak lewat tol dikasih notifikasi, Pak. Karena mungkin supirnya udah dikasih uang tol ya, Iya. tapi nggak lewat tol, akhirnya telat, dikantongin lah. Bukan karena tolnya mahal ya. Oh bukan ya. Siap. Iya, Nah. betul, itu terjadi sih. Nah, sekarang Terjadi. bandingkan kalau harus memonitor itu semua manual, Pak. Betul. Armadanya sudah puluhan, sudah ratusan, Iya. jelas tidak mungkin ya. Betul. Dan kemudian sumber daya yang mau dipakai untuk monitoring mau berapa banyak. Betul. Tapi kalau pakai sistem kan semuanya udah Iya. lebih mudah gitu. Ini ada kan program pemerintah yang terkait sama standar keselamatan Ya. manajemen ya. Mhm. Itu bagian dari ini juga tentunya, atau ini bisa terintegrasi juga. Bisa terintegrasi juga, Pak. Karena itu kan juga mengontrol pengendara, bukan apa namanya, driver ya. Betul. Ngantuk lah itu sampai itu kan Betul. ada sampai lah itu juga terakomodir juga. Terakomodir, Pak. Jadi ada beberapa perusahaan tambang yang memang sudah menerapkan safety-nya yang luar biasa, biasa. karena udah kelasnya udah perusahaan tambang kelas 1 lah ya. Iya. Nah, itu sampai perilaku driver semua yang kecil pun harus diberikan alert atau Alert. notifikasi. Pakai kacamata hitam Iya. biar nggak kelihatan merem padahal sebetulnya dia merem. Itu harus bisa terdeteksi. Kemudian yang merokok, Iya. kemudian mengantuk Betul. atau Main memejamkan mata, handphone. main handphone, tengok kiri, tengok Tengok kanan kanan. yang tidak fokus, itu Iya. semua ada, Pak. Nah, Transtrek ini punya customer experience, Pak, Oke. di iya. head office Jakarta. Heeh. Nah, di situ ada simulator kokpit. Jadi bisa merasakan nih nanti Oh gitu ya. kalau nyetir truk, Iya, itu truknya panjang, Pak, Mhm. ceritanya. Dimensinya Di gede. simulatornya itu. Di simulatornya. Jadi setirnya berat, Pak. Kayak nyetir truk Iya, gede sesungguhnya. gitu ya sesungguhnya. Nah, kemudian nanti mencoba menguap, merokok Pasti ada gitu. ininya. Itu nanti akan muncul alertnya. Alert. Jadi sudah mengakomodir itu, Pak. Seperti sampai kecepatan maksimal. Betul, Apalagi ya kalau kecepatan apalagi maksimal itu. seperti itu. Tadinya kami hanya menerapkan speed buzzer. Oke. Jadi speed kalau buzzer namanya, ya, betul, kecepatan. jadi kalau anggaplah misalnya lebih dari 80 km per jam akan bunyi. Iya. Tapi drivernya cuek aja, jadi ya bunyi terus ya didiemin gitu. Nah, akhirnya ada speed limiter sekarang, Pak. Iya. Jadi mau injek gas dalam apapun ya sudah, Itu hanya maksudnya. bisa maksimum 80 km per jam. Dengan isi muatan juga diakomodir juga. Kalau isi muatan itu di solusi yang lain, Pak, Oh, di solusi yang Transportation Management System. Tapi Ya. kalau overloadnya, over dimensionnya Masuk. masuk di situ. Iya. Seperti sekarang kan komoditi yang bergerak antar kota antar pulau itu udah aneh-aneh kan? Iya. Maksudnya bukan hanya barang industri. Iya. Sekarang barang-barang yang memiliki sensitivitas tinggi Mhm. terkait suhu, Ya. guncangan dan Betul, lainnya kan betul. gitu. Di sistemnya Transtrek juga Sudah ada, Pak. sudah ada juga. Sudah ada karena beberapa customer Transtrek juga ada yang F&B Mhm. dan ada logistik yang di cold chain. Ya, Jadi cold memang chain. mereka termasuk yang apa namanya? Suhunya turun gitu. Ya, aware sekali terhadap perubahan suhu. Ya. Dan kalau misalnya mereka nanti titip kalau misalnya suhunya sudah di bawah sekian atau di atas sekian, itu nanti akan dimunculkan alert gitu. Dan bahkan sistemnya Transtrek ini bukan hanya bisa memonitoring suhu yang ada di kendaraan, Pak, tapi juga di gudang. Oh, di gudang ya. Dan juga di chiller, di freezer. Jadi yang di aset tidak bergerak, Pak. Iya. Nah, makanya Transtrek juga menciptakan alat sendiri yang disebut dengan IoT device. Mhm. Jadi dalam satu platform Transtrek bisa memantau suhu itu baik di kendaraan, di gudang maupun di aset-aset tidak bergerak lainnya. Nah, alat yang kami buat ini lebih efisien karena tidak perlu ada SIM card. Tidak SIM perlu card ada ini SIM. kan Iya. fungsinya untuk transmisi Betul, data ya, transmisi Pak. data. Tapi kalau asetnya nggak bergerak kan lokasinya di situ aja. Iya. Jadi nggak perlu mengirim. Nah, sehingga kami buat bisa koneksi dengan WiFi. Dengan wifi tersebut. Jadi kalau di kantor sudah ada Iya. WiFi ya, di daerah situ, di kantor situ ya berarti bisa dipakai. Nah, kemudian kelebihan lain kami juga buat alat yang disebut dengan adaptive gateway, Pak. Ini semua 3 alat tadi, fuel stabilizer, Iya. IoT device dan adaptive gateway ini sedang proses untuk pendaftaran paten, Pak. Oh, Karena karena ini memang- yang pertama nih. Karena kami memang yang buat sendiri. Yang buat gitu ya. Kalau penggunaan alat GPS di pasaran, Pak, biasanya konektivitasnya terbatas terhadap sensor. Contoh Oke. misalnya satu GPS alat GPS hanya bisa connect ke 4 temperatur sensor.
Jadi kalau perlu memantau 10 10 tempat, mau nggak mau harus pakai 12, harus pakai banyak device ya. 3. tiga Iya, device. harus pakai 3 device. Kan tentunya juga memberatkan Iya. customer ya. Nah, kalau ini dengan satu device langsung monitor. satu semuanya. device unlimited sensor, Pak. Oke. Gitu. Jadi ditambahkan dengan adaptive gateway dari Transtrek. Bu Anggi, ada yang mau ditampilkan? Mungkin ada sesuatu tentang yang sifatnya informatif buat kita semuanya. Nah, Soalnya kalau- teman-teman ini kadang-kadang nih kalau kita ngobrol, oke nih, Iya. mungkin ada satu presentasi atau apa yang mau di. Mungkin kalau ada sudah disiapkan Sudah ya? oleh tim ya. Oke, coba. Jadi sebetulnya saya ingin berbagi tentang kompensasi kecelakaan, Pak. Ya, ini sebenarnya mau saya tanya nanti nih kan gitu kan. Gitu ya. Iya, karena ini terakhir di luar kita punya technical Oke. ini ya, tapi nggak apa-apa kalau mau dijawab duluan. Coba ini atau kita bicara tentang e-seal ya, electronic seal. e-seal. Nah, coba bisa oke. Iya. Nah, oke, sebelumnya. Nah, jadi Transtrek juga punya teknologi bukan hanya untuk memonitoring di transportasi darat, Pak, tapi Ya. juga di laut. Maksudnya bukan kendaraan yang naik ke kapal kan? Bukan. Oh, bukan. Memang alat transportasi laut. Betul, Yang tidak ada transportasi laut. Betul, Pak. Oke. Yang karena sekarang ini adalah keterbatasan dari konektivitas alat GPS itu adalah memang harus menggunakan cellular network. Iya. Nah, jadi otomatis kalau nggak Cellular ada network, sinyal selular, Seluler. ya sudah tidak bisa kirim data. Sedangkan kalau kapal berlayar kadang sudah di lautan lepas, Ya. nah butuh satelit, Pak. Nah. Nah, umumnya menggunakan Iridium satelitnya. Nah, Hmm. tapi mahal sekali Oke. untuk biaya satelit itu. Iya. Nah, Transtrek punya alat yang disebut dengan hybrid GPS, Pak. Oke. Hybrid. Hybrid. GPS. Nah, Ini hybrid yang itu aplikasinya hanya untuk yang laut ya. betul. Oke. Enggak, Pak. Itu gambarnya ada gambar truk. Tapi kacanya banyak pohon tuh, Pak. Nah, jadi I see, kami I see. juga sudah terapkan untuk customer kami yang memang di pedalaman, Pak. Perkebunan, di hutan, di Iya, iya, pedalaman yang nggak ada sinyal. yang nggak ada seluler bisnya. Betul. Nah, akhirnya terpaksa menggunakan satelit. Tapi ketika dia kembali ke kota, merapat keluar hutan atau Iya. yang kapal dia merapat, nah itu sinyal Normal. satelitnya diganti dengan cellular network. Jadi otomatis berubah, Pak. Nah, itu yang disebut dengan hybrid GPS. Jadi untuk customer juga ini biayanya jauh lebih efisien. daripada yang full satelit. Betul, kami bisa memotong itu hampir 60%. 60%. Betul, biayanya. Karena memang banyak sentra bisnis yang memang tidak di luar tidak di kota besar kan ya. Betul, Dan Pak. semuanya menggunakan transportasi semuanya. Iya, betul Bagus, sekali. keren nih, keren. Dan itu sudah banyak yang menerapkan. Banyak belum, Mbak. Tapi ada sudah. beberapa customer besar terutama yang memang mereka menyadari butuh monitoring aktivitas, Iya. contoh yang di pedalaman hutan, Betul. kemudian juga monitoring kargonya ketika berlayar di laut Iya. gitu ya. Nah, kalau yang sudah menyadari itu memang menggunakan Transtrek. Cuma memang ini masih perlu edukasi, Pak. Iya, iya. Nah, mohon Gitu. maaf, ini tadi hanya bisa teraplikasikan hanya ke alat transportasinya saja kah atau yang sifatnya kargo juga? Yang kargo, nah Nah. coba bisa tolong berikutnya. Oke. Yang kargo ini juga bisa, Pak. Nah, ini yang kargo nih. Betul, ini kargo yang di darat ya. Kalau Iya. kargo yang di darat tinggal taruh aja, Iya. koneksi pakai cellular network bisa. Iya. Nah, tapi yang berikutnya ini kita juga punya ada yang di kontainer. Iya. Nah, ini kita punya electronic seal. Iya, Ya, jadi segelnya udah nggak pakai kertas ya. Jadi memang sudah pakai alat. Ini bisa kuncinya bisa buka tutup sesuai dengan akses yang diberikan ke siapa. Siapa? Kemudian ini juga sudah built-in GPS sehingga bisa Tahan terlacak. waktunya berapa lama? Nah, ini tergantung kebutuhan, Oh Pak. gitu ya, bisa disetting lebih Bisa lama lagi. di-custom. Karena kan memang di customer kan di kontainer kan tidak Pasti waktu pendek lama. gitu. Betul. Jadi di custom, Pak. Kalau kontainernya kan umumnya kita bisa set ketika kontainernya bergerak, Iya. berpindah baru kirim data. Oke. Tapi ketika dia diam, Dia tidak kirim data. tidak kirim data, itu tahannya bisa sampai 5 tahun. Oh iya. Iya, atau kita kirim data hanya 1 kali per hari. Iya, iya. Nanti iya. begitu dia bergerak baru lebih Baru dari dia 1 kali. Auto ya. Auto, Pak. Jadi nggak perlu. Kita bisa setting. Ini menjawab karena kan teman-teman nih ada pelaku-pelaku di logistik yang containerized kan gitu, seperti saya sendiri kan juga Iya. memanfaatkan itu juga kan gitu, karena memang perlu, dan ini adalah bentuk bagian dari pelaporan kita kepada pihak terkait. Betul, Pak.
kalau nggak di tracing gimana Iya, keamanannya Pak? jawabannya. Gitu kan Betul. gitu. Jadi ini sangat-sangat solutif dengan yang diperlukan saat ini. Nah, ini aplikasinya untuk yang kontainer. Bentuknya beda-beda ya Bu. dengan Beda-beda, ada Monto yang di- agak lebih besar. Nah, Oke. ini juga bisa untuk cargo tracker. Oke, Jadi nggak hanya untuk kontainer. Ya. Jadi bisa lebih kecil. betul. Karena untuk cargo tracker itu kami juga ada customize Pak. Kami juga buat sendiri packagingnya. Ya. Jadi ketahanan baterainya, packagingnya, warnanya, tulisannya itu bisa disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan kebutuhan. customer. Dan ini udah jelas dari security, secara security nggak bisa dibongkar, nggak usah Iya. apa namanya, Digergaji mungkin gitu. digergaji. Atau dibor gitu. Iya iya. Enggak Pak. Enggak ya, Iya. udah memang ini ya dan gitu. Iya. Dan kalau mohon maaf kan selama ini mungkin ada kertas seal ya Bu ya. Iya Ada, betul itu Pak. kan Iya. dia akan Itu disemprot lah apalah gitu kan, modus Iya. semua kan gitu. Nah, ini dengan adanya ini saya Jauh yakin lebih aman Pak. betul pihak terkait sama bea cukai kan gitu kan, Iya. karantina akan lebih Iya. betul-betul. Dan monitoring juga bisa dilakukan terpusat. Betul. Sudah semua by system. Ya, Lihat ya, ya. dari jarak jauh aja gitu, Iya. nggak usah harus datang gitu. Betul. Ini teman-teman kawasan berikat, Hmm. pelaku pusat logistik berikat, kemudian multimoda ini kan seharusnya udah mulai memakai ini semuanya. Betul. Dan bisa mencoba dulu Pak menggunakan solusi Transrek. Iya. Bisa dirasakan nanti manfaatnya seperti apa. Gitu. Betul. Totalnya sebenarnya ada berapa produk ya dari Transrek itu? Sebenarnya karena berkembang lebih banyak lagi ya Bu ya. Banyak Pak. Fitur Transrek banyak sekali. Jadi kalau dilihat mungkin bisa ke Mundur. depan, bisa mundur ya, bisa mundur lagi. Nah, dari truk saja, dari truk saja banyak Ada sekali fiturnya, Pak. ada banyak satu. Fiturnya banyak Pak Oke, dari oke. truk ini. Jadi kami sesuaikan dengan kalau tracking biasanya apa saja kebutuhannya, walaupun customer nggak pakai semua, Iya. gitu. Kemudian yang berikutnya ini yang di bis biasanya butuhnya ini. Ya, ada 360 Karena angkutan kamera, penumpang kamu kan, penumpang, betul. betul. Dan di public transport ini suka terjadi kecelakaan ya Pak. Nah, Iya, masalahnya lebih riskan karena nyawa. Betul. Jadi bukti ini penting. Kecepatan waktu terjadi sebelum kecelakaan berapa. Nah, Kemudian kalau ada kamera itu Iya. membantu sekali sebetulnya. Kami beberapa kali pernah membantu KNKT ya. Iya. Menampilkan data dari GPS kami kan seperti black box ya. Iya. Jadi bisa dianalisis kecepatannya bagaimana, driver posisinya seperti apa, keadaannya gimana, itu Iya. bisa terlihat semua Pak. Betul. Nah kemudian berikutnya, nah di alat berat pun juga ada. Iya. Biasanya kalau yang di alat berat ini kalau yang direntalkan atau mereka charging itu berdasarkan penggunaan ya, Betul. jam pemakaian. Nah itu biasanya ya kami terapkan ada Dan ini engine bisa hour. dimonitor dari mana saja. Dari mana aja Pak? Ya. Dari Nah, mana teknologi. saja. Kemudian berikutnya ini di mobil passenger, Oh, ada biasanya panic untuk button juga ya? rental ada Untuk Pak, rental ya. ada yang di rental juga, kemudian di leasing company juga sama. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tadi saya jelaskan ya, vessel truck. Kemudian berikutnya ini di kargo, berikutnya e-seal ya di kontainer. Nah dan Transrek sendiri yang tadi saya bilang Pak, tidak semua customer itu yang dimonitoring armadanya karena punya pihak ketiga mungkin, bukan punya sendiri. Nah jadi di drivernya, Iya. di HP Atau driver, SOP-nya ya? betul SOP-nya SOP-nya. Bahkan ada yang sudah drivernya dimonitor, truknya dimonitor. Iya. Begitu bilang macet, dilihat di platform, drivernya di sini, truknya di sana. Iya. Jadi kelihatan. Iya. Nah ini juga memudahkan untuk customer yang sudah punya kurir Pak dan sudah punya aplikasi pengiriman barang, Iya. tapi tidak ada modul trackingnya. Oke. Nah jadi bisa diinjek sistemnya Transrek tanpa perlu mereka melakukan coding. Iya. Nah jadi nanti tinggal diinstal aja, ini bisa terintegrasi dengan aplikasinya mereka. Oke. Bisa dilanjut? Lanjut. Nah ini juga ada mobility tracking. Ini transportation management system versi light-nya Pak. Yang versi lightnya nih. Versi ya. light-nya. Nah jadi mulai dari pembuatan job order, kemudian dari sisi driver seperti apa, dari sisi shipper pemilik barang seperti apa, ini sampai dengan electronic proof of delivery. Iya, ini yang customize ya. Iya. Ini bisa disesuaikan dengan Disesuaikan dengan kebutuhan.
Bahkan oke. fleet management system kami sebetulnya juga bisa disesuaikan yang tadi Iya. saya bilang Pak. Mungkin reportnya Iya, perlu iya. ada perubahan. Kemudian apalagi kalau Transrec ini mudah sekali diintegrasikan dengan sistem lain karena via API Pak, Oh iya, Application antara Programming API. Interface. Tapi Betul. Transrec ini sifatnya bisa pasif, bisa aktif Pak. Ada beberapa vendor yang sifatnya pasif. Silahkan ambil API yang saya punya. Tapi Iya. kalau Transrec enggak, kita bisa aktif. Iya, iya. Bahkan ada beberapa pelaku bisnis yang saya punya datanya di Excel. Gimana? Nah, akhirnya Transrec buatkan interface gitu ya untuk upload data Upload Excelnya data sehingga Excelnya. terus kami yang olah. Yang convert Excel ke dalam sistem itu. Karena udah terbiasa itu kan gitu kan. Sudah terbiasa. Dan merubahnya susah nih kan Merubah gitu. mereka Oke, susah. oke. Jadi Transrec yang membuatnya lebih mudah. Oke. Gitu. Yang sebelumnya tadi Ibu highlight tentang insurance. Iya. Nah, ini kan beda nih sama yang dia omong ya, tentang ini nih. Ini Iya. kita paham nih kan gitu kan dan memang kita perlukan saat ini dan ke depannya. Ini tinggal canggih-canggihan teknologi dan sejauh mana kita mau mengerjakan Iya. ini. Betul Pak. Ada 2 poin yang mau saya tanyakan tentang insurance sama biaya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oh, boleh. Pasti nanya nih teman-teman nih, Pak mahal nggak? Pasti gitu nih gitu. Coba Bu terkait sama yang insurance tadi. Insurance, ya. Ini Bisa gimana tolong kok bisa bantu? terjadi insurannya Iya, di sini? ada bukan ke berikutnya ya, ke depan ya. Terus oke. Nah, ini dia. Sorry sebelumnya. Oke. Nah, jadi Transrec ini satu-satunya dan yang pertama di Indonesia sebagai penyedia telematika armada yang memberikan kompensasi kecelakaan Pak. Jadi sebetulnya kenapa kita sebutnya kok tidak insurance gitu ya? Iya. Kita sebutnya kompensasi Karena kecelakaan. KPL-nya berbeda nanti. Nah, karena sebetulnya karena Transrec bukan perusahaan Bukan asuransi. asuransi, bukan perusahaan asuransi kan Ya. gitu. Ya, betul. Kami justru peserta asuransi, Pak. Nah, Iya. jadi yang diasuransikan sebetulnya alatnya Transrec, Pak. Jadi pemegang polisnya, master polisnya adalah Transrec. Transrec. Nah, karena kami juga ingin memberikan pelayanan dan Kenyamanan. benefit Ya, tambahan betul, untuk benefit customer. tambahan. Iya. Dan ini sifatnya sudah tidak ada biaya tambahan apapun. Nggak bayar premi. Nggak ada, Pak. Jadi Ya, kan memang memang- karena Transrec ada kebutuhan untuk Betul. mengasuransikan alat gitu Iya, ya. iya. Nah, kami dapat benefit. Nah, Benefit. itu langsung kami berikan pada customer, Pak. Sama. Jadi ini unnamed basis insurance istilahnya. Proof itu ya Bu? Proven ya? Proven, Ya, Pak. oke. Karena nanti bisa dilihat beritanya. Nah, jadi siapapun pengemudinya, siapapun penumpangnya, kalau kendaraan ini terpasang alat dan sistem Transrec, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia atau bahkan luka-luka, itu dapat kompensasi kecelakaan, Pak. Oke. Kalau meninggal itu 50 juta per orang. Cacat tetap keseluruhan sebagian ya maksimal 50 juta. Jadi persentase. Satu unit yang terpasang itu covernya berapa? 2 orang. Maksimal 2 orang, Oh, Pak. maksimal 2 orang. Betul. Jadi kalau mobilnya seperti bus gitu nggak bisa ya? Nah, jadi kejadiannya kemarin ada, Pak. Iya. Nah, yang meninggal 7 orang gitu Oke. ya. Nah, kami berikan 100 juta. Oh Nah, iya. nanti yang kami ini tidak berinteraksi langsung dengan korban, Pak. Iya, Jadi iya. kami memberikannya kepada perusahaan sebagai customer kami. Iya. Nanti perusahaan yang mengatur. Iya. Dibagi 7 atau bagaimana. Nah, itu tinggal kebijakan dari perusahaan. Tapi memang bahasa tepatnya bukan insurance sih sebenarnya. kompensasi kecelakaan, Pak. Gitu. Jadi memang karena yang peserta asuransinya Transrec bukan Iya. customer. Iya. Tapi kompensasi yang Transrec dapatkan dari klaim asuransi itu diberikan kepada customer. Kepada customer kepada korban. Betul. Nah, Siap. mungkin bisa dibantu untuk slide berikutnya. Nah, ini contohnya, Pak. Jadi Prabura Fasya Trans ini adalah perusahaan logistik, Pak. Jadi ini driver dan connect-nya sedang ganti ban di pinggir tol, kemudian ditabrak lagi oleh trailer lebih besar sampai terguling dan mereka Meninggal. tertiban. Ya, meninggal. Jadi langsung kami berikan 100 juta karena 2 orang meninggal. Nah, kalau ini yang bis, Pak. Ini Gunung Harta. Nah, Gunung Harta kan kebetulan yang meninggal 1 orang penumpang. Nah, kami berikannya 50 juta. Iya. Pertama diberikan ke Gunung Hartanya yang Iya, memberikan yang kepada memberikan korban, pada ya. korban gitu. Yang luka-luka juga ada, Pak. Gitu ya. Yang luka-luka ada. Yang luka-luka kami berikan maksimal 5 juta per orang per kejadian, Pak. Jadi kalau mohon maaf ya, doyan gitu ada
ada insiden gitu Iya, ya. iya, iya. Ya kami berikannya maksimal 5 juta per orang per kejadian. Oke. Jadi tidak ada batas kejadiannya. Ya, ini benefit yang lain. Ini luar biasa banget nih inovasinya. Ya, dan Karena- dengan biaya langganan yang sama, Pak. iya, Bahkan mungkin lebih murah daripada umumnya. umumnya gitu. Tapi kami bisa berikan benefit Ini udah tambahan. disinggung nih. Ini disinggung nih. Tadi mana bukan asuransi ya, kompensasi Kompensasi kecelakaan. kecelakaan. Bahasanya gitu. Perlu digarisbawahi. Bukan asuransi dan tidak berkompetisi dengan perusahaan asuransi. Iya, betul, Pak. Nah, tentang biaya. Iya. Dengan segala kelebihan yang luar biasa Mhm. ini, yang memang saat ini diperlukan. Iya. Ya, kalau saya lihat ini nggak perlu ditawarkan, orang pasti melihat, perlu nih pasti gini. Karena semua bicara safety dan security Iya. dan manajemen sistem untuk mengontrol dan lainnya. Ini memang diperlukan saat seperti ini. Nah, harga, tarif, adakah bahasa yang lain? Kira-kira gimana, Bu? Ya, jadi kalau biaya berlangganan di Transtrek atau harga ya Pak, harga di Iya. Transtrek itu dibagi 3 Pak. Oke, Jadi bisa berlangganan, oke, kemudian cicilan, oke. dan memang pembelian di muka. Sebentar, cicilan berarti itu alatnya dibeli, Alatnya dibeli tapi dicicil, dicicil. atau pembelian Atau sekaligus sewa ya, pembayaran pertama di yang muka, sewa ya. atau langganan sewa. Langganan sewa. Ya, Oke. sewa ini bisa 12 sampai 60 bulan yang terlama. Oke, Minimal 12 bulan. Kalau cicilan semua 12 bulan, Pak. oke. Nah, atau pembelian di muka. Kalau dibeli otomatis ada maintenance dan lain-lainnya. Nah, kalau cicilan atau dibeli Iya. itu garansi, maintenance, kompensasi kecelakaan itu Tetap hanya berjalan. 12 bulan. Oh, hanya 12 bulan. Betul. Nah, kenapa 92% customer Transtrek Sewa. milihnya sewa? Iya. Karena memang tidak sebagai investasi ya, Pak. Jadi Iya, iya, operational expense aja. betul. Jadi lebih ringan juga untuk customer. Iya. Nah, kemudian garansi, maintenance, kompensasi kecelakaan itu Transtrek semua ya? sepanjang masa kontrak, Pak. Semuanya aja. Kalau 12 kontrak bulan 60 misalnya 2 kali 12 bulan misalnya 2 tahun atau 5 tahun. atau 5 tahun Selama- selama itu. Kami ganti baru kalau alatnya ada memang rusak, bermasalah, ada gitu. kompensasi kecelakaan juga selama itu gitu. Wah, Jadi, keren nih. Makanya banyak yang memang milihnya Ada asumsi angka kalau boleh atau ada informasi lebih lanjut hubungi nomor ini. Jadi kalau di Transtrek memang harga itu tergantung pada lama metode pembayaran, Pak. Apakah dia Oke. sewa, harga 12 bulan dengan 60 bulan juga berbeda, cicilan Hmm. berbeda, pembelian berbeda, dan kemudian jumlah unit juga berpengaruh, Pak. Lebih banyak Lebih banyak akan lebih Lebih murah. murah. Jadi lebih banyak, waktu berlangganan lebih lama, itu akan lebih murah. punya unit satu pun masih oke. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Nah, cuma memang pengalaman di kami biasanya satu, kemudian nanti Nambah. nambah. Iya, pasti Nambah. Rasanya sih nggak ada yang satu. Nggak ada Ya. yang Mulainya satu. satu, Iya, iya, kemudian berakhirnya tidak dengan satu. Nah, Iya. kalau untuk fitur yang paling sederhana, hanya location only, Iya. tapi sudah termasuk kompensasi kecelakaan, bisa custom juga jika lebih dari 20 unit, Iya. itu masih bisa di bawah 120.000, Pak, Per bulan, per unit per bulan. per unit per bulan. Kalau unitnya makin banyak, itu bisa 100.000. Ya. Kalau ikut webinarnya Transtrek malah bisa diskon, Pak. Di diskon. Hari ini ada diskon kamu? Hubungi langsung di kota. Jadi mungkin kalau nanti ada pemirsa yang Iya. memang mendengarkan Acara ini? podcast ini, Podcast ini. acara ini, kemudian menghubungi Transtrek, Iya. ya bisa buka websitenya atau Instagramnya, kemudian berkontrak dengan Transtrek, Iya. kami akan berikan diskon 20% jika 7 hari dari hari ini. hari ini Khusus maksimal. anggota Alfi. Khusus anggota Alfi. Jadi lampirkan nomor anggota Anda, diskon khusus Iya. diberikan sama Bu Anggi langsung. Iya. Selama 7 hari ya, Bu ya? Ya, 7 hari dari maksimum 7 hari Oke. dari hari ini. Ya. Jika nanti berlangganan ke Transtrek itu Ya. akan Harga ada, Bu, mendapatkan harga khusus. harga harga khusus 20% lebih rendah. Bisa Transtrek udah familiar ya, di web ada semuanya. Ya, bisa tolong ke halaman paling belakang ya. Coba. Nah, Nah. ini dia. Jadi bisa kontak Transtrek ya. Ya. Kemudian Searching bisa aja di Google. betul Langsung atau Transtrek ada nomor teleponnya. atau sosial media Transtrek silahkan. Iya. Passwordnya adalah anggota Alfi. Anggota Alfi. Anggota Alfi. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 16.
Tanggal 17. 17 Juli. Nah, Akhir Juli ya Bu ya? 7 hari Pak. 7 hari, sampai oke. 24 Juli. Berarti Nah, sampai Senin tanggal depan. 24. Oke, Iya, sampai Senin depan depan. buat anggota Alfi nih Iya. di Jawa Timur. Berlaku untuk yang anggota Alfi yang lain Ibu. Sementara Jawa Timur. Alfi ini aja. Alfi Jawa Timur ya? Alfi Jawa Timur. Alfi Ya. Jawa Timur. Maksudnya Alfi Jawa Tengah lain cerita ya? Lain cerita Lain Pak. cerita. Nanti Jawa Tengah buat acara sendiri. Iya. Ini Alfi Ya, Jatim ini saja. khusus Alfi Jawa Timur. Iya. Nanti bisa hubungin dari Transrek, Iya. lampirkan keanggotaan Alfi. Iya. Ya, diskon khusus sampai 7 hari ke depan atau tanggal 24 Juli Yes, betul, Pak. 2023. Ibu terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Ini Iko. luar biasa yang informatif buat kami tentang digitalisasi teknologi yang penunjang di logistik terutama. Karena teman-teman itu dasarnya banyak yang menanyakan, Pak, kami itu perlu alasannya Pak, tuntutan customer. Mhm. Pak, kami perlu bidding. Iya. Ya kan gitu. Pak, kami perlu ini kan gitu kan. Iya. Nah, ini. Sebelum berakhir Banggi, ada sesuatukah yang ingin disampaikan khusus buat anggota Alfi Jawa Timur? Ya, para pelaku logistik, para anggota Alfi Jawa Timur, silakan hubungi Transrek untuk free trial. Ada free trial. Ada free trial. Oke. Khusus Udah dapat diskon free trial free lagi. trial. Berapa lama free trial, Bu? 14 hari, Pak. 14 hari. Fitur apapun. Silakan hubungi Transrek. Dipasangin alatnya, Iya, dicoba, di training, dipakai. Diskon lagi. Diskon lagi. Diskon lagi. Kalau kontrak maksimal 24 Juli. Jadi ini yang teman-teman semuanya pelaku logistik nih. Ini rumah logistik hari ini menghadirkan sosok yang luar biasa. Saya pikir bapak-bapak CEO-nya. Ternyata Ibu Anggi. Waduh, datang langsung dari Jakarta hari ini. Semoga ini menjadi hal yang informatif buat teman-teman anggota Alfi. Sukses selalu buat Transrek. Dan kita tetap jaga silaturahmi ke depan ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Iko. Ya, saling Semoga dukung. sukses juga untuk Pak Iko dan Alfi Jatim. Terima kasih teman-teman pelaku logistik di Jawa Timur, khususnya anggota Alfi. Kita udah di ujung waktu dan kita bisa ketemu di lain waktu masih di Kargo Operator yang memang hari ini khusus mengupas tentang kargo operatornya Transrek, yaitu operator di bidang digitalisasi telematika transportasi atau bahasa umumnya GPS, tapi ini GPS yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain waktu dan kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Alfi. Tanjung Perak tepi laut